Assalamualaikum teman-teman. Jadi begini tips berwisata ke Cina dengan menggunakan visa transit gratis teman-teman. Pertama, yang namanya visa transit, teman-teman harus buat seolah-olah kedatangan teman-teman ke Cina itu adalah betul-betul dalam rangka transit. Nah, jadi caranya teman-teman harus bedakan rute keberangkatan kita dengan rute kepulangan ya. Jadi jangan sama negara tempat berangkat dan negara tempat kembali. Seperti kami berangkat dari Indonesia dengan tujuan ke Kuala Lumpur. Nah, jadi rute pesawat kami Indonesia, Guangzhou, Kuala Lumpur. Jadi Guangzhou-nya hanya untuk transit. Walaupun sebetulnya memang tujuan wisata kita itu ke Guangzhou, teman-teman. Tips yang kedua, untuk tiket keluar dari Cina atau tiket kembalinya, teman-teman harus punya nomor kursi yang sudah di-booking. Ini untuk memastikan bagi mereka bahwa kita betul-betul dalam kondisi siap untuk pergi ke negara ketiga. Caranya, teman-teman sebelum masuk ke Cina atau mungkin 3 hari atau 4 hari sebelum masuk ke Cina, teman-teman harus check-in secara online supaya bisa mendapatkan nomor kursi. Tips yang ketiga, teman-teman harus sudah punya bukti bookingan hotel atau penginapan selama di Cina yang dilengkapi dengan alamat yang jelas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa teman-teman tidak keluar dari wilayah transit yang memang sudah diatur oleh pemerintah Cina. Jadi visa transit ini berlakunya per wilayah, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya pergi ke Beijing, maka visa transit kita itu hanya berlaku untuk memasuki wilayah Beijing. Nah, begitu juga kalau kita ke Guangzhou, hanya berlaku untuk wilayah Provinsi Guangdong. Nah, untuk Guangzhou itu sedikit lebih luas karena area bebas visanya itu Provinsi Guangdong, di mana di Provinsi Guangdong itu bukan hanya kota Guangzhou, teman-teman, juga ada kota Shenzhen yang terkenal itu. Tips yang keempat, malu bertanya sesat jalan-jalan. Nah, jadi teman-teman harus rajin-rajin bertanya, teman-teman. Terutama ketika memasuki ruangan imigrasi ya. Karena loket untuk imigrasi visa transit ini loketnya khusus, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus rajin bertanya di mana loket untuk pengurusan visa transit 240 jam ini. Nah, sesampai di loket tersebut, teman-teman silakan scan QR code yang sudah mereka sediakan. Nanti akan keluar formulir yang teman-teman isi, yang isinya antara lain meliputi data pribadi kita, tanggal berlaku paspor, dan kemudian data keberangkatan kita dari negara mana dengan pesawat apa, dan data keluarnya kita dari Cina ke negara mana dengan pesawat apa. Kemudian apakah ada saudara yang dikunjungi selama di Cina? Ya, jawab saja tidak ya. Kemudian apa tujuan kita ke Cina? Ya, jawab saja kita berwisata atau kita sekedar visit gitu ya. Dan kemudian tempat kita menginap selama di Cina. Nah, ini harus kita isi di dalam formulir tersebut. Setelah formulir itu kita isi secara online, lalu submit, nah otomatis nanti akan keluar QR code bukti kita sudah terregistrasi. Kode QR inilah yang kita tunjukkan kepada petugas untuk di-scan. Setelah itu kita baru dibolehkan memasuki gerbang imigrasi untuk perekaman data, teman-teman. Nah, penting untuk teman-teman ketahui bahwa aplikasi ini diisi per individu, jadi tidak bisa per keluarga. Tapi jangan khawatir, teman-teman, karena satu handphone bisa untuk beberapa individu. Cuma ini tentu agak lama. Yang penting kode QR hasil registrasinya kita screenshot dan kita simpan untuk ditunjukkan kepada petugas. Nah, jika seluruh prosedur yang ditetapkan sudah kita ikuti, dan kita bisa tenang menghadapi petugas imigrasi bandara, karena di mana-mana yang namanya petugas imigrasi bandara ya seperti itu, teman-teman. Bawaannya kaku dan terkesan tidak ramah. Mungkin mereka memang dituntut seperti itu supaya mereka bisa ekstra hati-hati dalam menilai orang-orang yang mau masuk ke negaranya. Namun, berdasarkan pengalaman kami dari semua orang yang bersama kami pada waktu itu yang ikut antri mengurus visa transit, alhamdulillah semuanya mereka diloloskan. Dan alhamdulillah kami juga bisa masuk ke Cina dengan visa transit dan diberi jangka waktu visanya 10 hari, teman-teman. Padahal kita hanya menginap selama 4 hari. Tips yang keempat, teman-teman, yang namanya kita pergi ke negara orang, teman-teman, jangan merasa yakin 100% bahwa kita akan diterima, teman-teman. Walaupun kita sudah punya visa, teman-teman.
Nah, untuk itu saran saya sebaiknya teman-teman sebelum berangkat, teman-teman harus beli dulu asuransi perjalanan yang paling tidak mengcover 3 hal. Pertama, mengcover risiko kalau seandainya visa kita ditolak, ya, karena kalau visa kita ditolak tentu lebih rumit lagi ya. Karena kita tertahan di imigrasi dan untuk mengakses tiket pulangnya juga susah ya. Nah, jadi teman-teman harus punya asuransi perjalanan yang mengcover kalau seandainya terjadi risiko visa kita ditolak. Kemudian yang kedua, mengcover kalau terjadi risiko tiket pesawat kita dibatalkan atau terjadi cancel atau terjadi keterlambatan ya, baik dari kita ataupun dari pesawatnya sehingga menyebabkan perjalanan kita terganggu. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi kecelakaan atau sakit selama di perjalanan, karena kita yang namanya pergi ke negeri orang tentu kita belum tahu cara-cara atau tidak punya sanak saudara yang bisa kita minta tolong untuk atasi kalau seandainya terjadi kecelakaan atau sakit. Nah, jadi untuk itu kita perlu menyiapkan asuransi perjalanan yang mengcover 3 hal tersebut. Nah, tips yang terakhir, jika keempat tips itu sudah teman-teman persiapkan, maka jangan lupa berdoa teman-teman. Semoga Allah menyelamatkan perjalanan kita ini. Nah, demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat berwisata ke negeri Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.